Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat dia melihat penampilan menakutkan dari anggota divisi Dragon Tiger, Chu Feng dengan ringan tertawa di dalam hatinya. Namun, dia tidak tertawa terbahak-bahak. Tapi sebaliknya, dengan nada dingin dan tajam yang tidak memungkinkan untuk keberatan, dia pun kihirnya berkata, "Hari ini, aku tidak akan membahayakan kalian semua. Namun, aku tidak ingin melihat siapapun dari divisi Tiger Dragon di masa depan. Mulai besok, setiap kali aku melihat seseorang mengenakan ban lengan divisi naga harimau, aku akan memukuli orang itu setiap kali aku melihatnya," ucap Chu Feng. Nada bicara Chu Feng juga sangat mendominasi. Tidak hanya anggota divisi Dragon Tiger yang gemetar, bahkan kerumunan di sekitarnya merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan itu menyebabkan rambut mereka berdiri. Itu karena, niat di balik kata-kata Chu Feng sudah sangat jelas. Dia memaksa pembubaran divisi Harimau Naga. Ketika organisasi kekuatan cabang lainnya membuat tantangan, maka kebanyakan dari mereka akan menggunakan organisasi kekuatan cabang yang mereka tantang, itu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan reputasi mereka. Namun untuk Chu Feng, bukan saja dia tidak membiarkan segalanya berlalu setelah dia selesai menghancurkan gerbang dan papan masuk divisi Naga Harimau, dia bahkan menuntut pembubaran divisi Naga Harimau. Ini benar-benar agak terlalu sombong dan kejam. Boom! Tepat pada saat semua orang merasa dingin, Chu Feng mengangkat tangannya sekali lagi, dan menembakkan telapak tangannya dengan eksplosif. Kekuatan militer tingkat raja yang sangat besar dan menghancurkan bumi, itu mulai berkumpul menjadi lautan kekuatan perang yang keras. Lautan kekuatan bela diri berasal dari telapak tangan Chu Feng, dan kemudian menyapu menuju divisi Harimau Naga. Di mana serangan itu berlalu, maka tidak ada satupun rumput yang tersisa, dan semuanya akan hancur. Dalam sekejap mata, semua istana mewah divisi Dragon Tiger telah berubah menjadi debu. Ini, seru kerumunan. Ketika mereka melihat debu bergelombang yang muncul setelah ledakan besar, serta bangunan-bangunan di divisi Tiger Dragon yang menghilang dalam sekejap, kerumunan yang hadir semuanya tersedot dalam mulut penuh udara dingin. Mereka mengira masalah itu sudah selesai. Namun tidak pernah mereka membayangkan bahwa, Chu Feng tiba-tiba akan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, kerumunan merasa seolah-olah mereka telah melihat di mana wilayah anggota divisi Dragon Tiger telah diratakan. Namun, penghancuran wilayah kali ini sudah jelas yang paling luar biasa. Namun setelah Chu Feng menembakkan serangan telapak tangan itu, dia tidak berhenti untuk repot-repot dengan reaksi orang banyak. Seolah-olah serangan telapak tangan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tantangannya hari ini, kemudian dia dengan tenang berbalik dan mulai memimpin anggota divisi Asura untuk pergi. Setelah Chu Feng pergi, kerumunan di sekitarnya meledak dengan diskusi, dan kemudian pergi satu demi satu. Hanya anggota divisi Naga Harimau yang tetap di tempatnya, dan hanya berdiri di langit ketika mereka gemetar ketakutan. Mereka melihat pemimpin mereka yang terbaring di tanah. Kemudian mereka melihat divisi Naga Harimau yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan juga masih tertutup asap tebal. Kemudian, mereka mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng. Pikiran mereka mengamuk karena ketakutan, dan mereka tidak tahu jalan apa yang harus mereka ambil. Chu Feng itu terlalu menakutkan. Aku tidak ingin menjadi musuhnya lagi. Kepala kedua, aku minta maaf, aku tidak akan dapat terus mengikuti kamu semua. Setelah waktu yang lama, seorang anggota tiba-tiba melepas ban lengan divisi Naga Harimaunya, dan kemudian terbang menjauh dari reruntuhan divisi Naga Harimau seperti sinar cahaya. Kepergiannya itu memicu reaksi berantai. Satu demi satu, aliran anggota yang tak henti-hentinya mulai melepas ban lengan mereka sebelum melarikan diri. Pada akhirnya, hanya beberapa puluh orang yang berdiri di langit di atas divisi Harimau Naga. Pada saat ini, kepala kedua dari divisi Tiger Dragon menghela nafas, dan kemudian turun ke tanah. Dia mengeluarkan pil obat pemulihan,
lalu memasukkannya ke mulut si pemimpin, dan mulai membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Setelahnya, anggota divisi Tiger Dragon yang tersisa juga turun ke tanah, dan berdiri di sekitar kepala divisi Dragon Tiger dalam bentuk lingkaran. Sekelompok anjing yang penakut dan pengecut. Aku ingat mereka. Bagi mereka yang berani mengkhianatiku, perhatikan bagaimana aku akan berurusan dengan mereka di masa depan, kata kepala divisi Dragon Tiger, itu ketika dia menggertakkan giginya karena marah setelah tubuhnya pulih. Itu sudah jelas, dia sangat marah dengan tindakan orang-orang yang baru saja meninggalkan divisi Dragon Tiger-nya. Kepala, masalah ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Setelah semua, Chu Feng ini benar-benar terlalu kuat. Kami semua benar-benar bukan tandingannya. Selain itu, bahkan tanpa dia, itu masih ada wanita itu. Dia sudah memiliki kultivasi seperti itu pada usia muda, itu benar-benar terlalu menakutkan. Ini benar-benar kesalahan bagi kami untuk memprovokasi divisi Asura. Kepala kedua divisi Naga Harimau menghiburnya dengan ekspresi sedih. Omong kosong, kipanya yang kesalahan memprovokasi mereka. Apakah ada yang salah tentang itu? Meskipun memang benar bahwa divisi Tiger Drago kita tidak cocok dengan divisi Asura mereka, tapi jangan lupa siapa yang kita miliki berdiri di belakang kita. Ketika Lord Lei Yao kembali, divisi Asura mereka akan menderita. Dasar bajingan, berani sekali dia mempermalukan aku seperti itu di depan semua orang. Chu Feng, cucilah lehermu dengan bersih, dan tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam atas kebencian hari ini, kata kepala divisi Harimau Naga dengan marah. Tidak hanya dia menampilkan ekspresi yang sangat marah, matanya juga memancarkan niat membunuh yang sangat padat. Dibandingkan dengan perasaan sedih di divisi Tiger Dragon, perasaan divisi Asura saat ini benar-benar berbeda. Pada saat ini, gerbang pintu masuk divisi Asura sudah diperbaiki, dan papan nama divisi Asura sekali lagi ditempatkan di atas gerbang pintu masuk. Setelah itu, Chu Feng mengatur pesta di divisi Asura untuk merayakan tanpa menahan diri. Meskipun penghancuran divisi Harimau Naga bukan masalah besar bagi Chu Feng, tapi tetap saja itu adalah pertempuran pertama yang dilakukan divisi Asura sejak mereka berdiri. Jadi secara alami, itu memang ada kebutuhan untuk merayakannya. Namun bagi anggota divisi Asura yang lain, apa yang terjadi benar-benar hal yang menggembirakan. Kemarin, mereka telah mengikuti Chu Feng dan menghancurkan semua wilayah anggota divisi Dragon Tiger. Setelah itu, mereka bahkan pergi ke markas divisi Dragon Tiger dan secara pribadi melihat sendiri, ketika Chu Feng menamparkan kepala divisi Tiger Dragon ke tanah dengan satu serangan telapak tangannya, dan itu sudah membuatnya tidak berdaya. Setelah itu Chu Feng menghancurkan markas mereka, dan memenangkan kekaguman dari kerumunan yang hadir. Sebagai anggota divisi Asura, mereka hanya bisa merasakan kesan sebelumnya, dan bahkan sekarang. Untuk Wang Wei dan yang lainnya, mereka secara alami merasa sangat terkesan. Sebagai murid baru, mereka benar-benar dapat bertindak sepenuhnya tanpa kendali, dan melakukan hal yang mengejutkan dunia. Itu menyebabkan para senior mereka harus menghormati, dan juga melihat mereka dengan mata hormat. Namun bagi Fang Tuohai dan yang lainnya, masalah ini adalah masalah yang mengubah dunia. Di masa lalu, mereka telah diintimidasi oleh orang lain sepanjang waktu. Selama bertahun-tahun, mereka hanya bisa bertahan. Namun siapa yang akan mengira bahwa, setelah bergabung dengan divisi Asura, status mereka benar-benar akan mengalami perubahan besar. Ini seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mereka benar-benar bersuka cita, dan mereka benar-benar senang. Mereka bahkan berharap jika ini benar-benar mimpi, bahwa mereka tidak akan pernah bangun dari mimpi ini. Mereka sangat menyukai situasi saat-saat seperti ini. Meskipun orang yang menyerang bukanlah mereka, dan mereka hanya mengikuti di belakang sosok Chu Feng yang mengesankan. Tapi berjemur di bawah cahayanya, mereka masih berharap ini terus berlanjut untuk selamanya. Karena mereka benar-benar menyukai sensasi semacam ini, yaitu sensasi tidak dipandang rendah oleh orang lain, dan juga sensasi dipuja oleh orang lain. Tuan, banyak orang telah berkumpul di luar. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi kamu.
Tiba-tiba, seorang pelayan berteriak sambil berlari masuk. Namun, ini sudah ke-10 kalinya dia berlari. Selanjutnya, hal-hal yang dia jalankan untuk dilaporkan setiap saat, itu pada dasarnya adalah sama. Setelah Chu Feng dan yang lainnya kembali ke divisi Asura, aliran orang yang tak terganggu mulai membanjiri divisi Asura dengan harapan untuk bergabung. Selain itu, orang-orang itu tidak hanya terbatas pada murid baru, tapi ada banyak juga murid yang lebih tua yang telah berada di Gunung Qianwood selama bertahun-tahun, yang sekarang telah keluar dari organisasi kekuasaan cabang mereka sebelumnya hanya untuk bergabung dengan divisi Asura. Pada saat ini, beberapa ratus orang berkumpul di luar gerbang pintu masuk divisi Asura. Mereka semua ada di sini, itu dengan tujuan bergabung dengan divisi Asura. Saudara junior Chu Feng, sebenarnya ada banyak orang yang ingin bergabung dengan divisi Asura kami dalam waktu yang singkat. Sepertinya divisi Asura kita akan naik dalam kekuasaan. Saudara junior Chu Feng, sudah ada beberapa ratus orang berkumpul di luar. Haruskah kamu pergi dan melihat mereka? Lagi pula, memang benar bahwa divisi Asura kita perlu memperluas kekuatan kita, kata Wang Wei, Fang Tuohai, dan juga yang lainnya. Namun, dihadapkan dengan kata-kata yang diucapkan oleh yang lain, Chu Feng hanya tersenyum ringan dan berkata, "Aku kan telah mengatakan sebelumnya, bahwa divisi Asura kami tidak perlu merekrut anggota. Selama waktunya sudah tepat, maka orang secara alami akan bergabung dengan divisi Asura kami. Hanya saja pada saat itu, tidak akan mudah untuk bergabung dengan divisi Asura kami." Mendengar kata-kata itu, semua orang mengerti maksud Chu Feng, dan kemudian berhenti berusaha mendesaknya untuk melihat orang-orang itu. Namun, mereka masih memiliki senyum sukacita di wajah mereka. Saat perintah itu diucapkan, mereka sekarang dengan kuat percaya bahwa Chu Feng adalah orang yang akan menerangi jalan mereka dan mengarahkan mereka. Selama mereka mengikuti Chu Feng tanpa ragu-ragu, masa depan mereka pasti akan menjadi lebih cerah dan lebih cerah lagi. Keputusan mereka untuk bergabung dengan divisi Asura, itu adalah keputusan paling bijaksana. Jika Wang Wei, Fang Tuohai, dan yang lainnya bergabung dengan divisi Asura adalah keputusan yang bijaksana, maka anggota divisi Tiger Dragon yang telah memutuskan untuk mundur dari divisi Tiger Dragon, itu telah membuat keputusan yang bijaksana juga. Itu karena setelah hari itu, Chu Feng benar-benar menepati janjinya, dan mulai melakukan kunjungan harian kepada orang-orang yang belum mundur dari divisi Tiger Dragon. Selanjutnya untuk kali ini, kunjungannya tidak sesederhana hanya penghancuran wilayah mereka, tapi ia juga memastikan bahwa mereka merasa sakit dan menderita. Selanjutnya, Chu Feng menjadi semakin kejam setiap saatnya. Awalnya, dia hanya memberi mereka luka ringan untuk memberikan mereka pelajaran. Namun kemudian, mereka dipukuli dengan sangat parah hingga tubuh mereka dipenuhi luka dan memar. Ini menyebabkan mereka yang masih tetap di divisi Tiger Dragon, itu menjadi takut terus-menerus terhadap Chu Feng. Sebab itulah, semakin banyak orang mulai meninggalkan divisi Harimau Naga. Bahkan mereka karena alasan khusus yang tidak berani meninggalkan divisi Harimau Naga, mereka telah bersembunyi di luar wilayah divisi mereka, dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Adapun kepala divisi Dragon Tiger, mereka pergi untuk bersembunyi di divisi Orion. Setelah beberapa hari, nama divisi Asura telah menyebar ke seluruh wilayah inti. Semua orang tahu bahwa kepala divisi Asura adalah karakter tingkat iblis, dan juga iblis jahat dan tanpa ampun di atas itu. Namun yang paling penting adalah, iblis ini memiliki identitas khusus, dan itu adalah identitas yang tidak ada yang berani percaya. Itu artinya, Chu Feng berasal dari hutan Qianwood Selatan. Jadi, masalah yang paling banyak dibicarakan saat ini bukanlah dendam antara divisi Asura dan divisi Tiger Dragon, tapi itu adalah hutan Qianwood Selatan. Tahukah kamu, karakter tingkat iblis telah muncul dari hutan Qianwood Selatan. Meskipun nama Chu Feng adalah yang paling terkenal dari divisi Asura, tapi mereka yang telah hadir pada hari tantangan dan penghancuran divisi Tiger Dragon tahu bahwa, yang terkuat di divisi Asura sebenarnya bukanlah Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu adalah seorang wanita dengan nama Bai Ruoshan.
Dia adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan, dan memiliki lebih banyak potensi daripada Chu Feng. Seiring ketenaran divisi Asura yang tumbuh semakin besar dan semakin besar, maka semakin banyak juga orang ingin bergabung dengannya. Seiring waktu berlalu, pintu masuk divisi Asura tidak lagi tertutup rapat. Alih-alih, mereka sekarang membuka pintu dan mulai menerima anggota baru. Hanya saja, tidak mudah bagi seseorang untuk bergabung dengan divisi Asura, karena seseorang harus mendapatkan kualifikasi tertentu. Dengan demikian, tidak semua orang bisa bergabung dengan divisi Asura. Dari mereka yang datang ke divisi Asura, hanya 1 dari 20 yang akan diterima oleh mereka. Ini sudah merupakan proporsi penerimaan dan penolakan yang sangat baik. Ketegasan penerimaan divisi Asura atas anggota baru, itu bahkan lebih keras daripada beberapa organisasi kekuatan cabang terkuat dari Gunung Qianwu. Hal ini menyebabkan banyak orang yang telah ditolak, dan mereka terus mengeluh tanpa henti. Akhirnya pada hari ini, orang-orang yang telah mengeluh di luar divisi Asura akhirnya bersukacita. Mereka bersukacita karena mereka gagal bergabung dengan divisi Asura, itu dikarenakan bencana besar akan menimpanya. Karena pada saat ini, lebih dari 20.000 sosok telah terbang dan mengepung divisi Asura sepenuhnya. Ratusan ribu sosok menutupi langit dan tanah, dan mereka tidak membiarkan setetes atau tetesan mengalir melewati mereka. Dan ternyata, orang-orang dari divisi Orion telah tiba. Pada saat divisi Asura telah menginjak-injak divisi Harimau Naga sehingga mereka akan runtuh, divisi Orion akhirnya mulai bertindak. Selain itu, tindakan mereka kali ini benar-benar hebat. Meskipun mereka tidak mengirim semua pasukan mereka, tapi mereka telah mengirim semua elit mereka. Oh surga, bahkan kepala divisi Orion, Lei Yao, dia sendiri telah datang. Tampaknya rumor itu benar, divisi Harimau Naga memang mendapat dukungan dari divisi Orion. Kali ini, divisi Asura tampaknya kurang beruntung. Tidak peduli seberapa besar potensi yang mereka miliki, mereka masih merupakan organisasi kekuatan cabang yang baru didirikan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pasangan bertarung yang cocok untuk divisi Orion, ucap kerumunan. Penampilan besar divisi Orion saat ini, itu menarik perhatian banyak orang. Banyak dari mereka yang tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi, dan mereka semua berlari ke divisi Asura. Ketika mereka berkumpul, tatapan mereka tertuju pada satu orang di pasukan divisi Orion. Itu adalah pria yang tinggi dan kokoh. Tingginya lebih dari 3 meter. Penampilannya sangat menakutkan, dan dia seperti binatang humanoid. Namun yang paling penting adalah, auranya sangat kuat, dan dia adalah peringkat 6 Martial King. Pada saat ini, aura peringkat 6 Martial King-nya benar-benar menutupi beberapa mil di sekitarnya. Bahkan langit putih yang jernih pada saat sebelumnya, seketima saja menjadi kabur setelah ditelan oleh auranya. Adapun orang ini, dia adalah kepala divisi Orion, dan merupakan salah satu jenius paling terkenal dari Gunung Qianwu, yaitu Lei Yao. Lei Yao telah datang. Dia datang untuk divisi Naga Harimau. Lihatlah, bukankah orang yang berdiri di belakang Lei Yao adalah kepala divisi Naga Harimau? Sepertinya kehancuran yang menimpa divisi Harimau Naga sejak hari itu, ini akan terulang kembali. Hanya saja, kali ini bukan divisi Naga Harimau yang tidak beruntung, melainkan divisi Asura. Chu Feng ini benar-benar terlalu sombong, dan metodenya juga terlalu kejam. Sekarang dia telah membuat marah divisi Orion, dan itu akan terlihat bahwa dia akan dihempaskan dari langit setelah bangkit, ucap kerumunan. Ketika kerumunan melemparkan pandangan mereka kepada Lei Yao, maka semakin banyak orang yang mulai memperhatikan kepala divisi Harimau Naga yang berdiri di belakang Lei Yao. Jadi mereka semua sudah menentukan alasannya, mengapa divisi Orion datang ke sini dengan pasukan yang begitu besar. Itu terbukti, mereka datang untuk membalaskan dendam divisi Dragon Tiger. Lei Yao, sepertinya akan ada pertempuran yang hebat yang ingin kamu perlihatkan di sini, ucap seseorang. Tepat pada saat semua orang merasa bahwa divisi Asura akan bertemu dengan kematian, suara yang jelas dan cerah tiba-tiba terdengar dari Cakrawala.
Memalingkan pandangan mereka ke arah suara tersebut, ekspresi kerumunan semuanya segera berubah. Itu karena, dari arah suara yang datang dengan gelombang besar, di sana juga ada siluet yang menutupi langit, dan terbang ke arah mereka. Dari pandangan sekilas saja, itu adalah jumlah yang sangat mengejutkan, dan pasti tidak kurang dari jumlah orang yang dibawa divisi Orion, yaitu berjumlah lebih dari 20.000. Adapun orang-orang yang datang ini, mereka tidak lain adalah divisi Ascension. Adapun orang yang berteriak pada Lei Yao sebelumnya, dia adalah kepala divisi Ascension, yaitu Long Chenyi. Ketika Lei Yao melihat Long Chenyi, alisnya langsung berkerut. Segera, dia pun dengan dingin berteriak, "Long Chenyi, mengapa kamu ada di sini?" Tanya Lei Yao. "Hehehe, Lei Yao, jangan terlalu tegang. Kenapa aku datang ke sini, itu juga dengan alasan yang sama seperti kamu datang ke sini. Hanya saja, kedudukan kami mungkin berbeda." Long Chenyi menjawab dengan senyum yang ringan. Ketika berhadapan dengan Lei Yao, Long Chenyi tampak sangat tenang. Itu karena dalam hal reputasi, reputasinya jauh lebih unggul daripada Lei Yao. Adapun dalam hal kekuatan, meskipun mereka berdua berada di peringkat 6 Martial Kings, tapi Long Chenyi yakin bahwa Lei Yao ini jauh lebih rendah darinya. "Long Chenyi, sepertinya kamu berencana ikut campur dalam urusan orang lain. Mungkinkah kamu berpikir bahwa aku, Lei Yao, akan takut padamu?" Kata Lei Yao. "Oh, aku tahu bahwa kamu, Lei Yao, tidak pernah takut padaku. Namun aku, Long Chenyi, juga semakin berani kepadamu. Jika kamu benar-benar mau, maka untuk divisi Orion memulai perang melawan divisi kenaikan aku, maka aku, Long Chenyi, akan dengan senang hati menemani kamu." Balas Long Chenyi sambil tersenyum. Namun segera setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya, dan penindasan tanpa batas segera menyapu seluruh langit dan bumi. Itu benar-benar berhasil menyebarkan kekuatan Lei Yao yang menindas, dan kemudian mengembalikan wilayah ruang ini kembali ke normal, lalu kembali untuk bermandikan di bawah sinar matahari. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dikatakan memiliki kesempatan untuk masuk dalam daftar suksesi Gunung Qianwood. Long Chenyi ini benar-benar luar biasa. Betul sekali. Divisi Orion dan divisi Ascension kurang lebih memiliki kekuatan yang sama. Namun karena kepemimpinan Long Chenyi, divisi Ascension telah menjadi salah satu dari 10 organisasi kekuatan cabang terkuat, dan telah menyusul divisi 3 Hutan Qianwood. Ini berarti bahwa kekuatan Long Chenyi ini sangat kuat, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Lei Yao. Mungkinkah? Tidak ada kekuatan untuk itu, dan itu adalah kebenaran. Aku telah mendengar bahwa Long Chenyi telah berdebat dengan Wang Haoxuan sebelumnya. Mereka berdua tidak dapat menentukan pemenangnya, dan pertandingan akhirnya berakhir imbang. Siapa itu Wang Haoxuan? Dia sebelumnya memegang peringkat ke-9 di daftar suksesi Qianwood, dan dia adalah kepala divisi 3 Hutan Qianwood. Jadi, aku berani menjamin bahwa di saat Lei Yao dan Long Chenyi berada di peringkat 6 Martial King, maka Lei Yao ini bukanlah tandingan Long Chenyi, ucap para kerumunan dengan gempar. Setelah Long Chenyi menunjukkan kekuatannya, kerumunan di sekitarnya mulai berseru dengan heran dan mendiskusikannya dengan bersemangat. Sebenarnya, bahkan Lei Yao sendiri mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan, selain menghapus sikap mengancam yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Setelah itu, dia pun segera berkata, "Long Chenyi, kamu mengatakan bahwa divisi Tiger Dragon hanyalah sebuah organisasi kekuatan cabang kecil, dan tidak layak memiliki divisi Orion aku untuk membalas mereka. Lalu bagaimana dengan divisi Asura ini? Bukankah itu juga organisasi kekuatan cabang kecil? Kamu sama sekali tidak berhubungan dengan itu, jadi mengapa kamu membela mereka?" Tanya Lei Yao. "Oh, tidak terkait ya. Lei Yao, sepertinya kamu tidak mengerti situasinya. Jangankan ada banyak murid dari sekte kenaikan kami di divisi Asura itu, bahkan putri master sekte Ascension aku, yang merupakan adik perempuan junior Bai Ruoshen, dia juga anggota divisi Asura. Sekte kenaikan kita sudah bersekutu dengan Hutan Qianwood Selatan.
Adapun divisi kenaikan kami juga bersekutu dengan divisi Asura. Apakah kamu ingin menyerang divisi Asura? Katakan padaku, apakah ini mengkhawatirkanku atau tidak? Long Chen Yi menjawab dengan bertanya balik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.